Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga selalu dirahmati, diberkahi, diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita bersyukur dan tak henti-hentinya memuji kepada Allah Azza wa Jalla yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, yang dengan izinnya kita dapat melaksanakan kewajiban kita, memaksimalkan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bermohon kepada Allah Azza wa Jal semoga kita diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu mengikuti tuntunan, petunjuk, ajaran yang diwariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita, tentunya masih dalam pembahasan yang terkait dengan pembahasan hukuman atas perbuatan zina, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa secara umum pelaku zina itu dibagi menjadi dua kategori. Ada yang masuk dalam kategori muhsan. Muhsan itu adalah pelaku zina yang memenuhi 5 kriteria. Yang pertama, telah pernah merasakan hubungan suami istri. Kemudian yang kedua, hubungan suami istri itu berdasarkan pernikahan yang sah dalam pandangan syariat. Kemudian yang ketiga, keempat dan yang kelima terkait dengan pelaku perzinahan itu, dua-duanya balik, dua-duanya berakal, dan dua-duanya berstatus merdeka. Maka ketika 5 persyaratan ini, baik yang terkait dengan status pernikahan dan akibat yang ditimbulkan dari status pernikahan yang sah berupa terjadinya hubungan suami istri yang sah, kemudian ditambah dengan 3 persyaratan yang terkait dengan pelakunya, orangnya, dua-duanya balik, dua-duanya berakal, dan dua-duanya berstatus merdeka, maka konsekuensi hukumnya, atau had, ketetapan yang ditetapkan atas pelaku zina muhsan ini adalah dirajam sampai mati. Nah, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, dan hukum rajam ini disepakati, dan tidak ada perselisihan, diijma'kan oleh para ulama. Dalam kitab ini dikatakan wa ajma'al ulama ala anna man zana wa huwa muhsan. Para ulama kita bersepakat, berijma'
Kalau dikatakan ijma itu berarti tidak ada perselisihan. Ya, jadi ini termasuk di antara ijma para ulama bahwa ya siapa yang berzina dan yang berzina itu masuk dalam kategori muhsan, ya, fa hukmuhu ar-rajmu bil hijarati hatta al-maut. Jadi hukum yang harus ditegakkan kepada pelaku perzinahan yang berstatus muhsan ini adalah dirajam, ya, dirajam dengan batu, ya, jadi dilempar dengan batu, ya, sampai pelakunya itu meninggal, hatal maut, sampai meninggal dunia. Jadi hukumannya harus seperti itu, dirajam, ya, kemudian rajamnya itu dengan dilempar batu, ya. Jadi tidak boleh diganti dengan yang lain meskipun berujung kepada kematian. Katakanlah diganti dengan hukuman tembak, enggak, ya. Ya. Atau dihukum gantung umpamanya, enggak. Ya, jadi tidak bisa digantikan dengan, karena ini ijma, ya, ijma para ulama bahwa hukuman yang harus dilaksanakan, diterapkan kepada pelaku perzinahan yang berstatus muhsan itu dirajam, ya, dirajam dengan batu hatal maut, sampai mati, ya. Mungkin ada yang mengatakan sangat sadis, ya, sangat mengerikan dan seterusnya, ya. Nah itulah, ya, konsekuensi dari perbuatan yang juga perbuatan nista, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, sesungguhnya perbuatan zina itu fahisyah, perbuatan yang keji, ya. Makanya para jamaah sekalian, ketika seorang anak muda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta izin, idzan li bizina, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina, ya, izinkan aku berzina, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hanya mengingatkan dari sisi, ya, perasaan orang itu, ya. Jadi Rasulullah tidak katakan zina itu haram, zina itu enggak, ya. Rasulullah langsung sentuh perasaan orang itu. Atardahu li ummika atau atardahu li ukhtika, mau enggak kalau saudaramu itu dizinahi oleh laki-laki lain, mau enggak? Saudara perempuanmu dizinahi oleh laki-laki lain, mau enggak? Atardahu li ummika, mau enggak kalau ibumu dizinahi oleh laki-laki lain? Setiap kali disentuh itu, maka laki-laki itu, anak muda itu mengatakan, saya tidak ridho ya Rasulullah. Maka orang lain pun tidak mau juga seperti itu. Ya, jadi Masya Allah, ya, jadi secara fitrawi, secara fitrah, ya, kita ini tidak ada yang menginginkan, ya. Ya, tidak ada yang menginginkan. Maka ketika itu dilakukan oleh seseorang, apalagi orang itu telah pernah merasakan kenikmatan yang serupa, ya, maka tentunya hukumannya juga sangat berat, ya, sangat berat. Maka para jamaah sekalian, ya, nah ini, ya, ini menjadi salah satu hal yang, ya, menjadikan, ya, kalau ini ditegakkan, ya, maka kehidupan masyarakat kita relatif akan aman, ya. Tidak ada, ya, salah satu hal yang merusak tatanan kehidupan masyarakat adalah ketika pergaulan antara laki-laki dan wanita itu tanpa batas. Nah, maka ini datang, ya, Islam datang dan memberikan batasan-batasan yang tegas.
Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian kita pindah kepada kriteria yang kedua, az-zani ghairal muhsan. Az-zani ghair al-muhsan, pelaku perzinahan yang bukan muhsan. Siapa itu yang bukan muhsan? Wa huwa man lam tatawafar fihi syurutus sabiqa fi zina al-muhsan, yaitu pelaku zina yang tidak memenuhi persyaratan yang telah disebutkan pada kategori pezina muhsan. Jadi kan 5 persyaratannya. Sudah pernah melakukan hubungan suami istri, pernikahannya adalah pernikahan yang sah dalam syariat, kedua pelakunya sama-sama balik, berakal dan berstatus merdeka. Salah satu daripada syarat ini tidak terpenuhi, maka pelakunya dikatakan ghair muhsan. Ya. Jadi salah satu dari 5 persyaratan ini tidak terpenuhi, maka pelakunya dikatakan ghair muhsan, tidak muhsan. Ya. Ya, jadi umpamanya contohnya, ya, belum pernah menikah, kemudian berzina. Nah, itu dikatakan pelakunya ini bukan muhsan. Ya. Nah, ya, jadi atau katakanlah salah satu dari 3 syarat pelakunya itu tidak terpenuhi. Ya. Salah satunya tidak balik, bukan berstatus balik, atau salah satunya tidak berakal, ya, tidak waras, ya, atau salah satunya berstatus budak umpamanya. Nah, maka ini tidak memenuhi persyaratan. Maka ketika tidak terpenuhi persyaratan ini, maka pelakunya itu dikatakan pelaku perzinahan itu disebut ghairul al-muhsan, bukan muhsan. Ya, bukan muhsan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa konsekuensi hukumnya? Nah, dalam kitab ini dikatakan, ya, wa hadduhu idza zana ghairul muhsan fa inna haddahu al-jaldu mi'atu jaldah. Ya, wa tagribu am. Jadi ada 2 hukuman yang diterapkan dalam syariat kita bagi pelaku perzinahan yang tidak masuk dalam kategori muhsan. Apa hukumannya? Apabila pezina itu, orang yang berzina itu masuk dalam kategori bukan muhsan, maka hukumannya itu al-jaldu. Apa itu al-jald? Dicambuk. Ya, al-jald dari kata al-jild. Al-jild itu kulit, ya. Jadi harus terkena kulit, ya. Al-jaldu, ya. Berapa kali? Mi'atu jaldah. 100 cambukan. Ya. 100 cambukan. Itu hukumannya. Jadi didera, dicambuk sebanyak 100 kali cambukan. Kemudian apa? Wa tagribu amin, diasingkan selama 1 tahun. Jadi selain dicambuk, orang itu harus ditagrib. Tagrib itu diasingkan, dibuang, diisolir, ya, dijauhkan, ya. Ya, ditagrib, dibuang jauh-jauh, ya. Berapa lama? Satu tahun, ya. Illa annahu yushtaratu fi tagribil mar'ah wujud mahramin ma'aha. Tapi kalau pelaku perzinahan yang bukan berstatus muhsan itu adalah wanita, ya, maka ketika dia diasingkan dalam waktu 1 tahun, maka proses itu harus disertai dengan seorang mahram, ya, seorang mahram yang menemani wanita itu. Nah, yaitu kalau pelaku perzinahan itu adalah, ya, wanita, maka proses, ya, tagribnya, ya, ketika dia diasingkan, ya, maka juga harus disertai dengan seorang mahram. Apa dalilnya ini? Apa dalilnya cambukan, dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dan pelaku zina wanita dan pelaku zina
laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka cambuklah masing-masing dari keduanya itu dengan 100 kali cambukan. Dalam surah An-Nur ya, ayat kedua. Ya. Jadi wazaniyat az-zaniyatu waz-zani. Ini para ulama kita memberikan latifah, satu faidah penting. Kalau dalam pencurian didahulukan laki-laki, wasariku wasariqatu, dan laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri. Itu dalam tindak pidana pencurian. Tapi kalau perzinahan yang didahulukan siapa? Az-zaniyatu wa az-zani. Apa rahasianya? Jadi kalau pencurian itu yang didahulukan as-sariqu dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu kalau menjelaskan sesuatu atau dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menempatkan sesuatu di pertama atau yang kedua berurutan, itu pasti ada makna. Apalagi ya dalam pidana yang serupa atau yang berbeda, itu didahulukan laki-laki, wasariqu wasariqah. Nah, ya. Mana yang lebih banyak, pezina laki-laki atau perempuan? Masya Allah, ini karena laki-laki semua di sini. Nah, ya. Kalau tindak pidana pencurian yang paling banyak, nah, ya. Nanti bisa dicek ya. Nah, ya. Kasus pencurian coba cek banyak laki-laki atau perempuan. Yang pezina coba dicek banyak laki-laki atau perempuan. Nah, itu pasti ada makna tambahan ya. Yang saya pernah dengarkan seperti itu penjelasan ya. Kenapa didahulukan wanita pada perzinahan. Dan salah satu sebabnya, salah satu di antara penyebab terbesar perzinahan itu terjadi, godaan dari laki-laki atau wanita. Siapa yang goda Nabi Yusuf? Imra'atul Aziz. Nah, ya. Jadi para jamaah sekalian, antum ini laki-laki, kita semua ini laki-laki. Hati-hati dengan ma taraktu fitnatan adarra 'ala rijali min fitnatin nisa wa kana fitnatu bani Israil fin nisa. Rasulullah SAW bahkan mengatakan, bahkan bersumpah ya dalam hadis itu, demi Allah tidak ada fitnah yang paling aku takutkan memberikan mudarat kepada laki-laki melainkan fitnah wanita. Ya. Dan fitnah ini, kalau sudah fitnah wanita itu tidak mengenal dia berilmu atau tidak berilmu. Ya. Bahkan salah satu jalan yang ditempuh ya, oleh setan untuk menggoda ahlul ilmi, orang yang berilmu, dan ahlul ibadah ya. Dan orang yang terkenal sebagai seorang ahli ibadah itu lewat apa? Lewat jalan godaan wanita. Ya. Bahkan ada kisah ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ya, kisah seorang ahli ibadah ya, yang Bursisah. Ya, Bursisah ya namanya ya, yang di surah Al-Hasyr itu. Ya. Siapa? Ya. Itu ahli ibadah luar biasa. Bahkan saya dapatkan riwayat sampai-sampai iblis itu sudah mau putus asa menggodanya. Ada iblis putus asa, hampir putus asa. Bursisah, Bursisah menggoda laki-laki yang ahli ibadah ini, tidak tembus. Tapi ketika masuk lewat pintu wanita, tembus juga.
akhirnya tergoda dan bahkan pada akhir hayatnya su'ul khatimah menyembah syaitan. Padahal ahli ibadah. Nah itu jalannya itu lewat fitnah yang namanya wanita. Maka sadaqallah, ini tidak menjelekkan kedudukan wanita, tapi itulah faktanya. Rasulullah sendiri yang mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak meninggalkan satu ujian, satu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki, melainkan fitnah wanita. Mau tua mau muda, fitnah wanita, sama saja. Jangan bilang saya sudah tua, enggak. Ini tetap fitnah. Nah para jamaah sekalian, itu kenapa didahulukan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi hukumannya itu dicambuk sebanyak 100 kali. Dan berdasarkan hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni faqad ja'ala Allahu lahunna sabila, al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafyu am. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apa hukuman yang pantas bagi pelaku perzinahan yang ghairu muhsan, yang belum pernah menikah, maka Rasulullah SAW diam sampai diturunkan ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, khudhu anni, ambil dariku, faqad ja'ala Allahu lahunna sabila. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi mereka itu jalan atas, maksudnya hukuman buat mereka pelaku perzinahan. Apa al-bikru bil bikr, ketika perzinahan itu dilakukan oleh wanita yang perawan dengan laki-laki yang masih perjaka. Jadi dua-duanya belum pernah menikah atau salah satunya, maka yang belum pernah menikah itu al-bikru itu yang masih perawan, al-bikru bil bikri, belum pernah merasakan hubungan suami istri, maka hukumannya adalah jaldu mi'ah, dicambuk 100 kali, wa nafyu am, diasingkan selama 1 tahun. Diasingkan selama 1 tahun. Jadi diasingkan, diisolir, dibuang selama 1 tahun di tempat yang jauh dari keramaian. Itu para jamaah sekalian, ini salah satu bentuk hukuman dalam Islam. Seseorang itu diisolir, seseorang itu diasingkan, tidak berinteraksi dengan orang selama 1 tahun. Kita ini makhluk sosial. Secara hukum asalnya menjadi satu kenikmatan buat kita ketika kita bertemu dan berinteraksi, bersosialisasi dengan orang. Maka ketika itu dibatasi, maka itu bagian daripada hukuman. Nah itu yang diterapkan dalam agama kita bagi pelaku perzinahan. Wa tagribuz zani, diasingkan pelaku perzinahan ini maknanya nafyuhu wa ibaduhu an watanihi, diasingkan, dijauhkan dari tempat asalnya, dari tempat tinggalnya. Nah ini para jamaah sekalian, jadi ini hukuman yang ditetapkan bagi pelaku perzinahan yang ghairul muhsan. Jadi apa hukumannya? Dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. 1 tahun. Dan kalau tidak salah hukuman ini diterapkan di mana? Di Aceh, ya. Kalau kita di Indonesia sudah pernah diterapkan di Aceh. Tapi rajam saya tidak tahu, belum pernah kayaknya. Sudah pernah ada terapkan rajam di Aceh? Belum, ya? Nah, kemudian dikatakan di sini, wa in zana raqiqu muhsanan kana aw ghaira muhsan abdan kana aw amah fa inna haddahu an yujlada 50 jaldah. Tapi kalau pelaku perzinahan itu berstatus budak, baik laki-laki atau perempuan,
maka hukumannya baik dia muhsan atau tidak muhsan, maka hukumannya itu setengah, ya, dicambuk sebanyak 50 kali. Yaitu bagi pelaku perzinahan yang berstatus budak. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adzab. Bagi budak-budak wanita yang melakukan perzinahan, maka hukumannya itu nisf, setengah dari apa yang didapatkan oleh al-muhsanat, ya, oleh wanita yang sudah pernah merasakan pernikahan, ya, dari ketetapan yang ditetapkan bagi mereka hukuman, ya. Fal adzabu al-madhkur fil ayah wal jaldu mi'ata jald, yang disebut dengan hukuman dalam ayat tadi, dalam ayat ini, alal muhsanati minal adzab, itu adalah hukuman 100 kali cambuk. Jadi 100 kali cambuk setengahnya berarti 50 kali cambuk, ya. Fa yansarifu at-tansifu ilaihi wa li anna ar-rajma la yumkinu tansifuhu. Jadi yang bisa dibagi dua itu cuma apa? Cambukan, karena kalau rajam tidak bisa dibagi dua. Apanya mau dibagi dua? Jadi kalau rajam itu tidak bisa jadi fanisfu ma 'alal muhsanati fa 'alaihinna nisfu. Jadi mereka ditetapkan untuknya setengah dari hukuman wanita yang merdeka itu. Ya, wanita yang sudah pernah merasakan hubungan suami istri, ya, yang tidak berstatus budak, ya. Nah, ini kalau pelakunya adalah budak, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, apakah berlaku pengasingan selama 1 tahun bagi budak atau diasingkan setengah tahun? Ya, setengahnya kata para ulama, wala tagriba 'ala raqiq, tidak ada pengasingan. Jadi kalau pelaku perzinahannya itu budak, maka tidak berlaku, ya, tidak berlaku tagribu am, jadi tidak perlu diasingkan selama 1 tahun. Idlam tari di sunnah bitagribil mamluk idza zana. Tidak ada ketentuan dalam as-sunnah yang menetapkan bahwa kalau budak melakukan perzinahan maka juga ikut diasingkan. Tidak, ya, tidak disebutkan. Wali anna fi tagribihi idraran bi sayyidihi. Karena, ya, kalau diasingkan maka yang mudarat itu adalah tuannya, ya. Jadi tuannya akan merasakan kemudaratan, ya, seperti itu, ya. Dan kemudian dikatakan wala tugharrabul mar'a illa bimahramin kama sabaqa. Jadi kalau wanita, ya, wanita merdeka diasingkan, ya, dihukumi dengan tagribu am, diasingkan selama 1 tahun, maka persyaratannya harus disertai mahram. Jadi kalau tidak ada mahramnya maka tidak berlaku hukuman, ya, pengasingan itu, ya. Nah, apakah mungkin dikiaskan dengan penjara? Ini disebutkan juga oleh para ulama. Jadi tidak diasingkan tapi dipenjara, karena, ya, di penjara juga diisolir sebenarnya, dijauhkan dari keramaian, ya. Apakah bisa seperti itu? Sebagian berpandangan, ya, boleh seperti itu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir pembahasan kita pada malam hari ini, dan ini pembahasan yang penting, adalah bima yasbutuz zina. Pembuktian perzinahan itu dengan apa? Jadi dikatakan orang itu berzina, baik dia muhsan atau bukan muhsan. Membuktikan perzinahan itu dengan apa? Ya, jadi bagaimana pembuktian perzinahan itu? Karena setelah pembahasan perzinahan ini kita akan belajar, ya, materi haddul kadzab. Apa itu haddul kadzab? Orang yang melemparkan tuduhan, menuduh bahwa seseorang ini melakukan perzinahan, ya. Jadi, ya, selain ada hukuman bagi pelaku zina, orang yang menuduh berzina pun harus hati-hati, karena ada namanya haddul kadzab, ya, hukuman bagi orang yang menuduh orang lain melakukan perzinahan dan tuduhannya tidak memenuhi persyaratan. Nah, jadi pembahasan penting ini adalah bagaimana perzinahan itu dibuktikan. Nah, di sini dikatakan para jamaah sekalian, saya bacakan secara cepat,
liqamati haddi zina la budda min isbati wuqu'i wa la yasbutu wuqu'u illa bi ahadi amrain. Jadi ada dua cara untuk membuktikan perzinahan itu terjadi. Yang pertama adalah an yukirra bihi zani 4 marrat. Pelaku perzinahan itu mengakui perbuatannya sebanyak berapa kali? 4 kali. Jadi dia mengakui perbuatannya sebanyak 4 kali. Jadi kalau dia cuma mengakui 1 kali, itu belum memenuhi syarat. Ya. Jadi an yukirra bihi zani 4 marrat, 4 kali. Walau fi majalis muta'addidah, meskipun tidak di satu majelis. Jadi umpamanya di majelis ini dia mengakui, kemudian datang lagi majelis kedua, ya, dia akui lagi. Ya, jadi tidak mesti dalam satu majelis 4 kali dia akui, enggak, bisa berbeda majelis. Kali ini dia akui, besok dia akui lagi, beberapa hari kemudian dia akui, sampai 4 kali. Apalagi kalau diakui sebanyak 4 kali dalam satu majelis. Itu jadi pengakuannya itu harus 4 kali. Faqad akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'tirafi Ma'iz wal Ghamidiyah. Jadi kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ada seorang laki-laki yang dirajam oleh Rasulullah bernama siapa? Masih ingat siapa namanya? Ma'iz. Itu dia akui perbuatannya itu sebanyak berapa kali? 4 kali di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Imra'atul Ghamidiyah. Ini lebih ini lagi kisahnya. Imra'atul Ghamidiyah, wanita dari Al-Ghamidiyah yang juga mengakui perbuatan zinanya di hadapan Rasulullah, kemudian ternyata berstatus apa? Setelah berzina hamil. Itu prosesnya lebih lama lagi. Tapi karena keseriusannya untuk bertaubat dan keinginannya untuk disucikan dari perbuatan itu, dia tidak bergeming. Dia tetap datang kepada Rasulullah untuk disucikan, dibersihkan dengan ditegakkan kepadanya hukum, dan itu lewat pengakuan. Hukum rajam itu dengan pengakuan. Wa amma ishtiratul arba' fali anna Ma'izan i'tarafa 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam salasa marat faraddahu falamma i'tarafa ar-rabi'a qama 'alaihi al-had. Ini sudah kita jelaskan ya. Karena Ma'iz itu mengakui 3 kali. Berapa kali? 4 kali. Nah, pengakuannya itu bagaimana? Di sini dikatakan wala budda an yusarriha fi iqrarihi bi haqiqati zina wal wata' lihtimali annahu arada ghaira zina min al-istimta' alladhi la yujibu haddan faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ma'iz hina aqarrahu 'indahu la'allaka qabbalta aw ghamazta qala la wa karrara mahu al-istidha' iddata marrat hatta zala kull ihtimal. Jadi ketika dia mengakui, pengakuannya itu betul-betul mengakui dia melakukan perzinahan dan terjadi hubungan badan. Jadi dia akui perbuatan zina itu dengan mengakui bahwa sudah terjadi hubungan badan. Jadi bukan hanya sekedar menyentuh. Makanya ketika Ma'iz datang dan mengakui perbuatan zina, Rasulullah SAW sampaikan kepadanya, jangan sampai kamu cuma mencium saja, la'allaka qabbalta. Jangan sampai kamu cuma cium saja wanita itu. La'allaka ghamazta, jangan sampai engkau cuma pegang-pegang saja wanita itu. Tapi dia katakan tidak ya Rasulullah, saya sentuh, saya hubungan suami istri. Apa hubungan badan dengan wanita itu? Itu. Jadi pengakuan itu harus betul-betul, bukan hanya sekedar mengaku berzina. Pengakuan perzinahan itu disertai dengan pengakuan yang betul-betul bahwa sudah terjadi hubungan badan, perzinahan. Perzinahan. Itu yang pertama. Jadi pengakuannya harus jelas. Kemudian yang kedua, tidak berubah pengakuannya. Jadi sini katakan wala budda an yasbuta ala iqrarihi hatta iqamatil had. Jadi kan ada waktu setelah pengakuan itu sampai ditegakkan hukum had itu. Jadi selama proses menunggu itu dia tetap dalam pengakuan itu. Jadi tidak berubah. Kapan dia berubah tidak jadi. Tidak ya, jadi umpamanya di awal dia mengaku
berhubungan badan. Tidak lama sebelum iqamatul had, ya, iqamatul had dia, oh tidak, saya cuma menciumnya, saya cuma sentuh-sentuh saja. Iya. Itu berarti terjadi perubahan. Jadi dia tetap berada dalam pengakuan itu, ya, sampai ditegakkan hukum Allah atas perbuatan itu, ya. Wala yarji'u anhu. Jadi dia tidak berubah. Kapan dia berubah? Maka tidak ditegakkan. Kenapa? Had itu, hukuman itu para jamaah sekalian, tidak boleh ditegakkan di atas keraguan-raguan, apalagi di atas syubhat. Jadi dia memang harus mengakui dan betul-betul pengakuan itu. Wala yarji'u anhu. Faqad qarrara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'izan marratan ba'da marrah la'allahu yarji'u an iqrarihi. Makanya Rasulullah SAW itu ketika Ma'iz radhiyallahu an mengakui perbuatannya, Rasulullah sampaikan, jangan sampai seperti ini. Jangan sampai kamu cuma menciumnya, jangan sampai engkau cuma memegangnya, cuma meraba-raba saja. Tapi kata Ma'iz tidak, ya. Dia tetap berada pada pengakuan yang sama, ya. Jadi tidak ada perubahan dari pendiriannya bahwa dia sudah melakukan perbuatan zina. Masya Allah. Ini, ya, itu yang berbicara itu apa? Pertobatan yang nasuha. Ya, yang berbicara itu penyesalan, yang berbicara itu adalah keimanan. Ya, saya tidak tahu kalau sekarang mengaku pertama, besok langsung berubah. Ya, apalagi kalau sudah ketemu sama orang, ya, bisa saja berubah. Tapi Ma'iz imra'atul Ghamidiyah, masya Allah, menjadi contoh taubatnya yang nasuha. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama itu dengan pengakuan, ya. Yang kedua, an yashhada alaihi bizina arba'atu syuhud. Perbuatan zina itu bisa dibuktikan dengan disaksikan perbuatan zina itu oleh 4 saksi. Ya, arba'atu syuhud. Bisa enggak nih? Jadi perzinahan itu diketahui oleh 4 orang saksi. Ya. Liqaulihi ta'ala laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Kalau tidak sekiranya mereka datang dengan 4 orang saksi. Ini dalam surah An-Nur, ya. Fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Maka mintalah saksi 4 orang di antara kalian, dalam surah An-Nisa. Ini perbuatan zina ini persaksiannya, kalau yang lain itu biasanya 2 orang saksi saja. Tapi khusus perzinahan ini tidak cukup 2, harus 4. Tidak cukup 4, hati-hati, bisa kena haddul kadhf. Ya. Jadi tidak bisa sembarang kita menuduh. Kalau mau menuduh perzinahan, ya, persaksian perzinahan, melakukan perzinahan, ya. Saya selesaikan dulu, masih panjang penjelasannya. Nah, para jamaah sekalian, 4 orang bersaksi itu, saksi itu harus memenuhi persyaratan ini. Jadi tidak sekedar 4 saksi. Ya. Yang pertama saya bacakan, ayyakuna syuhud arba. Jadi jumlahnya berapa? 4. Ya, seperti yang disebutkan dalam ayat. Ya. Kalau persaksiannya cuma 3 orang, 2 orang, itu tidak diterima untuk persaksian zina. Nah, mungkin ada yang bilang kalau CCTV saja, Ustaz. CCTV itu kuat enggak? Itu nanti biarkan pengadilan yang buktikan. Ya, karena ini juga harus melewati mekanisme peradilan, ya, pengadilan. Ya. Tapi kalau secara hukum asal harus 4 orang. Bagaimana kalau 4 CCTV-nya? Ya. Nah, kemudian yang kedua, kenapa 4? Nah, ini sebenarnya karena kehormatan seorang muslim itu harus dijaga, tidak bisa sembarang kita tuduh. Hukum asalnya seorang muslim itu bersih dari semua tuduhan. Ya, jadi tidak boleh kita sembarang menuduh. Ya, tidak boleh sembarang menuduh. Kalau ada seorang wanita pulang tengah malam, ya, dengan pakaian
Yang apa? Yang bagaimana? Iya. Iya, katakanlah seperti itu. Tiba-tiba kita langsung bilang, ada yang bilang ke wanita itu, dasar wanita pezina. Oh, itu tuduhan itu langsung. Anda sudah lihat punya 4 saksi enggak? Kapan wanita itu mengadu? Anda ini bisa dipidana. Kenapa kehormatan seorang muslim itu meskipun ya dia terjatuh pada perbuatan ya ada nampak tanda-tanda bahwa tidak boleh langsung dituduh melakukan perbuatan zina. Ya, jadi harus hati-hati. Ya. Nah, kemudian yang kedua, an yakuna mukallafin. Ya, maksudnya 4 orang saksi itu mukallaf. Apa itu mukallaf? Balik berakal. 3 orang dewasa, 1 orang anak kecil. Tidak diterima persaksiannya. Nah, jadi meskipun 4, tapi yang 1 tidak memenuhi persyaratan. Atau 3 orang berakal, 1 orang setengah berakal. Nah, itu tidak diterima. Nah, kemudian yang ketiga, an yakunu rijalan udulan. Saksinya itu semuanya laki-laki dan masuk dalam kategori adil. Apa itu adil? Ya, terpercaya, dan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa besar. Ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, para jamaah sekalian, ini yang paling berat. Keempat orang saksi ini memang melihat betul-betul terjadinya perzinahan itu. Nah, di sini kalau saya mau bacakan, an yu'ayina syuhud az-zina wa yasifu dzalika wasfan sarihan yadfa'u kullal ihtimal ala iradati ghairihi minal istimta'il muharram. Jadi keempat orang saksi itu mensifatkan perbuatan zina itu dengan detail. Dia tahu secara detail bagaimana perzinahan itu terjadi, yang menafikan setiap persangkaan-persangkaan yang lain. Jadi betul-betul dia saksikan. Ya, jadi dia tidak boleh cuma mengatakan, saya cuma dengar suara. Tidak boleh. Harus dia melihat betul. Ya, melihat betul. Jadi tidak boleh dia bilang, saya cuma dengar suara, atau saya cuma dengar apa? Saya cuma lihat ada gerakan mencurigakan. Tidak bisa itu, tidak bisa jadi memang harus ya. Makanya para jamaah sekalian, ini termasuk di antara persyaratan yang sulit ya, dan kelihatannya belum ada yang pernah dirajam gara-gara ya persaksian 4 orang saksi ini, karena memang persyaratannya agak berat, karena memang kehormatan seorang muslim itu sangat besar. Nah, kemudian yang kelima, 4 orang saksi itu muslim. Yang keenam mereka mempersaksikan itu dalam satu majelis baik mereka datang bersama-sama atau datang satu-satu, tetapi persaksiannya itu di satu majelis Nah, itu ya, jadi 6 persyaratan. Saya ulangi, 6 persyaratannya. Pertama, jumlahnya 4, kemudian semuanya mukallaf itu balik berakal. Yang ketiga, laki-laki adil ya. Kemudian yang keempat, dapat mensifatkan, semuanya melihat itu secara jelas dan bisa menceritakan terjadinya perzinahan itu secara detail. Kemudian yang kelima, beragama Islam. Dan yang keenam ya, persaksiannya itu dilakukan dalam satu majelis. Nah, ketika salah satu dari persyaratan ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa membuktikan tidak bisa ditetapkan hukuman perzinahan atas orang yang dituduh berzina itu. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab yang berikutnya. Jadi kalau ini perzinahan, nah bab yang berikutnya haddul kadz, hukuman bagi orang yang menuduh orang lain melakukan perzinahan dan tidak bisa membuktikan tuduhannya itu. Nah, itu juga penting, insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Tidak ada pertanyaan ya.
kelihatannya sudah. Oh ya, kita. Iya. Mungkin karena dia malu terhadap orang banyak, datang 2 orang saksi dan membenarkan itu. Oh, saya memang melihat. Jadi kalau secara matematis 2 kali dia bersaksi ditambah 2 orang saksi jadi 4. Apakah bisa dijatuhi hukum had? Allahu a'lam. Iya. Allahu a'lam. Kalau persaksiannya itu harus 4 kali dia bersaksi. Ya. Kecuali kalau datang 2 saksi itu dia ditanya lagi oleh itu, ini 2 saksi bersaksi mengaku lagi enggak? Ya. Jadi kalau dia tidak berani mengaku kelihatannya wallahu alam. Ya. Jadi dua-duanya ya persaksiannya harus 4 kali. Kelihatannya tidak memenuhi. Ya. Iya. Tidak disebutkan itu. Wallahu alam. Iya. Singkat. Bagaimana memang ada sudah ditetapkan ahli ibadah itu meninggal dalam keadaan suku khatimah itu memang sudah tetapan Allah atau fikihnya itu ahli ibadah itu fikihnya kurang. Iya. Sampai diuji dari hukuman keras. Iya. Iya. Fikihnya kurang. Yang jelas imannya kurang. Iya, imannya pasti kurang. La yazni zani wa huwa zani wa huwa mu'min. Tidak terjatuh orang dalam perzinahan ketika dia beriman. Artinya yang paling muskilah sebenarnya adalah keimanannya. Biar ahli ibadah. Ahli ibadah itu bukan jaminan. Lanjut. Di belakang, yang di belakang. Bagaimana hukumannya orang yang melakukan pemerkosaan? Pemerkosaan, artinya yang diperkosa ini apakah? Iya. Bahkan bisa ditambah dengan apa? Merusak. Yang diperkosa. Korban. Wah, bagaimana korban kemudian dia tidak bisa dikategorikan sebagai pelaku perzinahan. Dia tidak mau menginginkan perzinahan itu atau perbuatan itu. Barakallahu fikum. Saya kira cukup ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.